Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ibu minta kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Duduk yang manis, kemudian siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Simak video ini dengan baik, lalu catat poin-poin penting yang kalian rasa itu bisa kalian pelajari lagi untuk di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Seorang manusia akan melakukan hubungan sosial dengan makhluk lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu pula yang dilakukan oleh kelompok. Kelompok akan melakukan hubungan dengan kelompok lainnya. Hubungan tersebut akan melahirkan suatu kerjasama maupun konflik. Seorang ahli sosiologi yaitu Kinloch mengatakan bahwa dalam melakukan hubungan antar kelompok terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria fisiologis, yaitu kriteria yang didasarkan pada persamaan jenis kelamin, misalnya wanita dengan pria, usia, tua dan juga muda, maupun ras. Yang kedua adalah kriteria kebudayaan, yaitu kriteria yang mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, seperti kebudayaan Sunda, Minangkabau, ataupun Dayak. Yang ketiga adalah kriteria ekonomi, yaitu kriteria yang didasarkan pada persamaan ekonomi, misalnya orang kaya dengan orang kaya lagi. Dan yang keempat adalah kriteria pelaku, yaitu kriteria atas dasar persamaan fisik seperti cacat fisik, cacat mental, dan berbagai penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi nantinya akan melahirkan dimensi-dimensi tertentu dalam mengamati hubungan antar kelompok. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah: yang pertama adalah dimensi sejarah. Pada dimensi sejarah, kita melihat bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok itu bisa lahir. Atau dengan kata lain, kita mengkaji penyebab terjadinya hubungan antar kelompok tersebut. Misalnya, kita mengkaji bagaimana hubungan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Pada hubungan atau kontak tersebut terlihat adanya proses perbudakan yang dilakukan oleh ras kulit putih. Di dalam dimensi sejarah ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai sudut pandang, yaitu stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Pada stratifikasi etnik, hubungan sosial di masyarakat sangat dipengaruhi oleh paham etnosentrisme dan dipengaruhi oleh persaingan dan juga perbedaan kekuasaan. Stratifikasi etnik bisa kalian lihat contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu politik apartheid di Afrika Selatan. Yang kedua adalah stratifikasi usia, yaitu hubungan sosial yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Pengaruh-pengaruh tersebut akan semakin menghilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang terakhir yaitu stratifikasi jenis kelamin, yaitu dipengaruhi oleh pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Contoh proses ini yaitu pembagian kerja pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada waktu itu, wanita tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam masyarakat. Hal itu mengalami perubahan dengan lahirnya gerakan emansipasi wanita. Dimensi yang kedua adalah dimensi sikap. Nah, pada saat kita mengamati sebuah kelompok sosial, maka kita akan menjumpai suatu prasangka dan stereotip. Kedua hal itu pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu tentang sikap. Jadi, hubungan antar kelompok sosial bisa kita lihat dari dimensi sikap. Prasangka atau prejudis merupakan sikap bermusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Namun yang harus kita ingat bahwa prasangka merupakan pandangan yang tidak dilandasi oleh pengetahuan, pengalaman, ataupun bukti yang memadai. Contoh prasangka yaitu ketika kita menganggap orang-orang dari suku tertentu sebagai orang yang pelit, kasar, dan agresif. Prasangka bisa kita artikan juga sebagai antagonisme dan antipati. Pandangan yang kedua adalah stereotip, yang merupakan suatu citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Hal ini diperparah oleh sikap yang cenderung terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap berbagai fakta. Meskipun demikian, stereotip memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk positif, misalnya
Wanita adalah seseorang yang cantik, lemah lembut, penyayang, dan keibuan. Sedangkan laki-laki adalah orang yang kuat dan mementingkan segala sesuatu dengan menggunakan akal dibanding dengan perempuan yang lebih memilih perasaan. Akan tetapi pandangan tersebut kini lambat laun telah melebur seiring dengan adanya pemahaman kesetaraan gender. Dimensi yang ketiga adalah dimensi institutif. Dimensi institutif memandang kelompok sosial berdasarkan tujuan didirikannya. Pada kehidupan masyarakat, institusi dapat berperan untuk memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok. Di dalam institusi, hubungan masyarakat bersifat birokratis dan tidak ada hubungan yang bersifat personal. Misalnya, seorang kasir bank tidak perlu mengenal orang-orang yang berasal dari instansi lainnya, ataupun seorang kasir bank itu tidak perlu untuk mengenal konsumen yang dia layani sehari-hari. Dan yang keempat adalah dimensi gerakan sosial. Pada saat melakukan hubungan antar kelompok, pasti akan terjadi suatu gerakan sosial. Hal itu bisa disebabkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya perubahan maupun yang ingin mempertahankan kondisi yang sudah tercipta atau sesuai dengan tradisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok yang bersifat dinamis pasti akan menciptakan suatu pola-pola hubungan antar kelompok. Menurut beberapa referensi yang didapat, disimpulkan bahwa pola hubungan antar kelompok sosial diantaranya adalah proses akulturasi, dominasi, paternalisasi, pluralisme, dan juga integrasi. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah akulturasi. Nah, akulturasi menurut Koncaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan dua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Contohnya, ketika kebudayaan asli hilang akibat interaksi paksa dengan pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. Pola hubungan antar kelompok yang kedua adalah dominasi. Dominasi dalam sosiologi adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. Dominasi bisa dilakukan dengan cara seperti halnya melalui eksploitasi terhadap ideologi, agama, kebudayaan, dan juga wilayah untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dominasi terjadi ketika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contohnya ketika Indonesia kedatangan bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa itu bertujuan untuk memperoleh sumber daya alam yang berada di Indonesia. Nah, itu merupakan contoh dari dominasi. Dalam kaitannya dengan dominasi, Kornblum menyatakan bahwa terdapat 4 macam kemungkinan proses yang dapat terjadi dalam suatu hubungan antar kelompok, yaitu genosida, pengusiran, perbudakan, segregasi, dan asimilasi. Yang pertama adalah genosida. Genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya, pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintahan Nazi di Jerman pada zaman dahulu. Yang kedua adalah pengusiran. Contohnya, pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel di tepi barat Sungai Yordan. Yang ketiga adalah segregasi. Segregasi atau pemisahan warga kulit putih dan kulit hitam seperti contohnya yang sudah disebutkan politik apartheid di Afrika Selatan. Dan yang selanjutnya adalah asimilasi, yaitu interaksi antara dua kelompok yang berbeda kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan campuran. Pola hubungan antar kelompok yang ketiga adalah paternalisasi. Paternalisasi adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Pola ini muncul apabila kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahannya. Dalam pola hubungan ini, Banton membedakan 3 macam masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat metropolitan, yaitu yang di daerah asal pendatang. Yang kedua adalah masyarakat kolonial, yaitu yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Dan yang ketiga adalah masyarakat pribumi yang dijajah. Hubungan antar kelompok yang selanjutnya adalah integrasi. Integrasi sosial secara sosiologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda, seperti norma, nilai, pranata, sistem religi, peranan sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya yang menghasilkan pola kehidupan yang sesuai dan serasi yang fungsinya bagi masyarakat.
Integrasi juga dapat disebut sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Dan pola hubungan antar kelompok yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Akan tetapi, pola hubungan itu lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi. Menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok berbeda. Tiap kelompok tersebut tercampur tetapi tidak membaur. Contohnya, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda terdiri dari 3 kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satuan politik, namun terpisah. Ketiga kelompok ras itu adalah kelompok Eropa Timur, Timur Asing, dan juga pribumi. Nah, menurut ahli lain yang bernama Stanley Lieberson, mengklasifikasikan pola hubungan antar kelompok menjadi 2 pola. Yang pertama adalah pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi. Contohnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Dan yang kedua adalah pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Contohnya adalah dominasi kelompok kulit putih Prancis atas kelompok pendatang dari Aljazair, Cina, ataupun Turki. Lieberson berpendapat bahwa suatu pola mempunyai kecenderungan untuk lebih berkembang ke suatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung mengarah pada pola pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas mengenai hubungan antar kelompok dalam masyarakat, baik itu dalam dimensi hubungan antar kelompok maupun dari pola hubungan antar kelompoknya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, tetapi jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, boleh ajukan pertanyaannya di grup, nanti kita akan diskusikan bersama ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi materinya yang kita pelajari hari ini maupun yang di minggu-minggu sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.